Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Abdul Ghafur dengan NIM 2002 0950 1036 dari kelas PTIKC. Kali ini saya akan membahas tentang kriptografi. Dan pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, dasar kriptografi, dan yang kedua, mode operasi dalam block cipher. Pembahasan yang pertama, dasar kriptografi. Teori kriptografi. Berkat perkembangan teknologi yang begitu pesat, memungkinkan manusia dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi atau data secara jarak jauh. Seiring dengan itu, tuntutan akan sekuritas atau keamanan terhadap kerahasiaan informasi yang saling dipertukarkan tersebut semakin meningkat. Oleh karena itu, dikembangkanlah cabang ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengamanan data atau dikenal dengan istilah kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Bruce Scheiner dalam bukunya yang berjudul Applied Cryptography menyatakan bahwa kriptografi adalah ilmu pengetahuan dan seni menjaga messages agar tetap aman atau secure. Konsep kriptografi sendiri telah lama digunakan oleh manusia, misalnya pada peradaban Mesir dan Romawi. Walau masih sangat sederhana, prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yakni 1. Confidentiality atau kerahasiaan. Layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain, kecuali pihak pengirim, pihak penerima, atau pihak-pihak yang memiliki izin. 2. Data integrity atau keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi atau penghapusan, pengubahan, atau penambahan data yang tidak sah oleh pihak lain. Ketiga, authentication, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik autentikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman data maupun autentikasi keaslian data atau informasi. 4. Non-repudiation atau anti-penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya, yaitu menyangkal bahwa pesan tersebut berasal dari dirinya. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi. 1. Plain text dengan kode M kapital, yaitu pesan yang hendak dikirimkan atau berisi data asli. 2. Ciphertext dengan kode C kapital, yaitu pesan terenkript atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. 3. Enkripsi dengan kode fungsi E, proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Yang keempat, dekripsi dengan kode fungsi D, proses pengubahan ciphertext menjadi plain text. Dan yang kelima adalah kunci.
Kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Dalam kriptografi, terdapat dua konsep utama, yakni enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Secara matematis, proses enkripsi merupakan pengoperasian fungsi E atau enkripsi menggunakan E kunci enkripsi pada M atau plain text sehingga dihasilkan C atau ciphertext. Dan notasinya adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk proses dekripsi merupakan pengoperasian fungsi D menggunakan D pada C sehingga dihasilkan M, dan notasinya adalah sebagai berikut. Sehingga dari dua hubungan di atas berlaku sebagai berikut. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu algoritma simetris dan algoritma asimetris. Algoritma simetris di mana kunci yang digunakan untuk proses adalah enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang sama. Sedangkan algoritma asimetris di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang berbeda. 1. Algoritma simetris. Algoritma simetris atau symmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci dekripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algorithm. Sebelum melakukan pengiriman pesan, pengirim dan penerima harus memilih suatu kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama, dan kunci ini haruslah rahasia bagi pihak yang tidak berkepentingan, sehingga algoritma ini disebut juga algoritma kunci rahasia atau secret key algorithm. Kelebihan dari algoritma simetris adalah A. Kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetris. B. Karena kecepatannya yang cukup tinggi, maka dapat digunakan pada sistem real time. Kekurangan dari algoritma simetris ini adalah A. Untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna kunci yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. B. Permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri yang disebut key distribution problem. Adapun contoh algoritma simetris yaitu Two-Fish, Ringdale, dan Camellia. Camellia merupakan algoritma kriptografi simetris block cipher. Dalam Camellia, proses enkripsi dan dekripsi dilakukan pada blok data berukuran 128 bit dengan kunci yang dapat berukuran 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Algoritma Camellia dikembangkan oleh Kazumaro Aoki, Masayuki Kanda, dan Shiho Moriai dari NTT yaitu Nippon Telegraph and Telephone Corporation, dan ada juga Tetsuya Ichikawa, Mitsuru Matsui, Junko Nakajima, dan Toshio Tokita dari Mitsubishi Electric Corporation. 2. Algoritma asimetris. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci publik atau public key dan kunci privat atau private key. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci privat disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Walau kunci publik telah diketahui, namun akan sangat sukar mengetahui kunci privat yang digunakan. Pada umumnya, kunci publik yang digunakan sebagai kunci enkripsi, sementara kunci privat digunakan sebagai kunci dekripsi.
Kelebihan dari algoritma asimetris adalah: A. Masalah keamanan pada distribusi kunci lebih baik. B. Masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Kekurangan dari algoritma simetris adalah: A. Kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. B. Untuk tingkat keamanan sama, kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris. Algoritma kriptografi berdasarkan besar data yang diolah dalam satu kali proses, maka algoritma kriptografi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu algoritma block chipper dan algoritma stream chipper. Algoritma block chipper adalah informasi atau data yang hendak dikirim dalam bentuk blok-blok besar, misal 64 bit, di mana blok-blok ini dioperasikan dengan fungsi enkripsi yang sama dan akan menghasilkan informasi rahasia dalam blok-blok yang berukuran sama. 2. Algoritma stream chipper, yaitu informasi atau data yang hendak dikirim dioperasikan dalam bentuk blok-blok yang lebih kecil, dalam byte atau bit. Biasanya, satu karakter persatuan waktu proses menggunakan transformasi enkripsi yang berubah setiap waktu. Algoritma block chipper. Algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu atau dalam beberapa byte. Jadi, dalam sekali proses, enkripsi atau dekripsi data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Sedangkan pada algoritma stream chipper, algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu byte. Jadi, format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enkripsi dan dekripsi. Bahasan yang kedua, mode operasi dalam block chipper. 1. Electronic Codebook atau ECB. Pada mode operasi ECB, sebuah blok input plain text dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext, sehingga tiap plain text yang sama akan menghasilkan ciphertext yang selalu sama pula. Sifat-sifat dari mode operasi ini yaitu: 1. Sederhana dan efisien. 2. Memungkinkan implementasi paralel. 3. Tidak menyembunyikan pola plain text. 4. Dimungkinkan terjadinya active attack. Adapun skema dari mode operasi ECB ini adalah sebagai berikut. Dua, chipper block chaining atau CBC. Pada mode operasi ini, hasil enkripsi dari blok sebelumnya mempengaruhi hasil enkripsi selanjutnya, atau enkripsi sebelumnya menjadi feedback pada enkripsi blok saat itu. Jadi, tiap blok ciphertext bergantung bukan hanya pada blok plaintext-nya, tapi tergantung pula pada blok-blok plaintext sebelumnya. Sehingga, untuk plaintext yang sama, belum tentu menghasilkan ciphertext yang sama pula. Sifat-sifat dari mode operasi CBC ini yaitu: 1. Lebih aman dari active attacks dibandingkan mode operasi ECB. 2. Error pada satu ciphertext dapat berakibat parah. 3. Menutupi pola plaintext. Dan 4. Implementasi paralel belum diketahui. Adapun skema dari mode operasi CBC ini adalah sebagai berikut. Jadi, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.